Para reformers birokrasi, jumpa lagi kita di dalam tema yang lain. Kali ini kita membahas mengenai 9 ciri bila organisasi perangkat daerah itu dinyatakan telah inovatif. Seperti di beberapa tayangan kita sebelumnya yang memberikan pemahaman bahwa apa itu budaya inovasi. Tentu budaya inovasi itu merupakan sebuah lingkungan tempat kerja yang memang mendorong para pegawainya untuk berbagi ide dan solusi kreatif. Nah, dalam budaya inovasi ini, setiap orang di tempat kerjanya itu merasa percaya diri untuk bertukar pikiran dan memperolehkan ide-ide baru. Nah, jika lingkungan budaya sudah tercipta, maka organisasi itu akan diuntungkan. Kenapa? Karena akan memunculkan banyak ide-ide baru. Akan berdampak pada peningkatan produk atau layanan yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Tentu dari sisi organisasi ini akan mendapatkan keunggulan bagi organisasi dibandingkan dengan organisasi lain, atau paling tidak kinerjanya semakin baik. Tentu juga akan menaikkan nama baik organisasi karena masyarakat senantiasa puas atas layanan yang diberikan oleh pemerintah. Dan bagi pegawai di tempat lain, tentu ini akan merupakan sebuah hal yang menarik jika bisa mereka juga masuk dalam lingkup organisasi yang selalu melahirkan inovasi-inovasi. Dan secara internal tentu akan meningkatkan kepuasan para pegawai dalamnya. Karena seperti kita seringkali bahas bahwa pegawai-pegawai inovatif diharapkan akan mendapatkan insentif dari berbagai macam bentuk akibat daripada prestasi yang mereka tampilkan di dalam organisasi. Nah, 10 karakteristik atau 9 karakteristik budaya inovatif itu yang dikatakan sebagai ciri organisasi yang dipandang telah inovatif itu. Memang sangat mudah untuk mengatakan oleh seorang pimpinan bahwa organisasi saya itu sudah menjadi organisasi yang inovatif. Tetapi seperti kenyataannya, apakah pimpinan tersebut di mana dia memimpin organisasi itu sudah memiliki karakteristik seperti yang kita kemukakan? Kalau tidak, berarti belum. Apa itu karakteristik atau ciri bahwa organisasi perangkat daerah yang mereka pimpin itu sudah memiliki budaya inovatif? Yang pertama, para pimpinannya itu memberikan peluang secara aktif kepada para pegawai. Jadi para pegawai itu diberi keleluasaan secara aktif untuk melakukan identifikasi, kemudian bahkan pekerjaan-pekerjaan lain itu dikurangi bebannya karena akan diberi tugas lain yaitu inovasi, sehingga pekerjaan mereka itu prioritasnya adalah menghasilkan ide-ide dan inovasi. Kemudian para pegawainya itu diperdayakan dengan tepat secara berkelanjutan, sehingga akan ada kejelasan apa yang harus dikejar dan mengapa harus dikejar oleh pegawai. Ciri yang ketiga adalah menyiapkan pendanaan kepada ide-ide kreatif yang dipandang memadai. Jadi ide-ide baru ini seperti kita ketahui membutuhkan sejumlah dana untuk mewujudkannya menjadi inovasi. Oleh karena itu, pimpinan harus menyiapkan pendanaan, harus menyisihkan anggaran terkait dengan ide baru yang muncul, sampai kepada bagaimana ide tersebut menjadi inovasi yang harus diuji cobakan, sehingga menjadi inovasi yang berhasil. Nah, jika ini tidak disiapkan, tentu ya ide yang baik ini akan mati. Karena itu pendanaannya harus bisa mencukupi, bahkan dilindungi jika ingin diambil oleh pihak lain. Karena itu memang harus dianggarkan di awal tahun penganggaran. Ciri yang ketiga adalah adanya keteladanan atau ada peran dari pimpinan di dalam mendorong inovasi. Karena itu para pemimpin yang memang memiliki budaya inovatif ini harus bisa melakukan lebih dari hanya sekedar mengangguk pada inovasi yang ada. Tetapi para pimpinan wajib memang menghadiri pertemuan-pertemuan yang digagas oleh bawahan dalam rangka untuk melahirkan ide-ide menjadi inovasi. Tepat waktu dan penuh antusias bertahan sampai akhir pertemuan jika itu memang diperlukan. Bahkan pimpinan seperti ini aktif dan bahkan menyumbangkan ide dan perspektif mereka.
berkaitan dengan gagasan pemikiran yang tengah berlangsung di dalam rapat-rapat para pegawai. Pemikiran-pemikiran sifatnya segar, ya. Bahkan seorang pimpinan seperti ini akan menghindari perilaku yang senantiasa menyalahkan atau mungkin bahkan menilai mengenai ide-ide baik atau buruk dan memberikan kepercayaan kepada para pegawai untuk mengambil keputusan mengenai ide mana yang layak untuk ditingkatkan menjadi inovasi. Ciri yang keempat adalah elastisitas tujuan kepada tujuan yang lebih besar atau lebih tinggi. Jadi individu dalam tim itu memiliki tujuan yang dapat dicapai tanpa didorong agar mampu melampaui apa yang selalu dilakukan. Jadi mereka itu memang dipaksa untuk berpikir secara berbeda dan berinovasi, sehingga ada otonomi yang diberikan oleh pimpinan kepada atasan untuk berkreasi. Ciri yang kelima adalah ada rangsangan dari eksternal. Jadi provokasi dari pihak eksternal itu, wawasan dan pandangan ke depan secara sistematis harus dibawa melalui jaringan kemitraan yang kaya dan beragam. Nah, pengetahuan ini harus ditangkap, dibagikan, dan digunakan secara berkelanjutan untuk menginspirasi dan memicu ide baru dan dikembangkan di dalam organisasi. Ciri yang keenam adalah adanya kegilaan yang terkendali. Ini tentu analogi ya, tidak persis sama gila, tetapi itu menggambarkan bahwa memang dalam organisasi seperti ini dimungkinkan penggunaan pemikiran yang istilah kerennya itu out of the box, yang bahkan ekstrim, namun tetap harus dikombinasikan dengan analisis dan ketelitian yang cerdas. Nah, ciri yang ketujuh adalah kolaborasi yang menggabungkan baik rekan kerja di samping, kiri kanan, atas dan bawah. Dalam arti bahwa tim ini bekerja dalam kelompok-kelompok kecil dengan tentu diisi oleh orang-orang yang berbeda latar belakang kompetensi dan memiliki norma yang wajib diikuti. Tingkatan dan sekat-sekat harus dikesampingkan demi rasa kepemilikan bersama atas suatu masalah dan mencari solusi bersama. Nah, kolaborasi seperti ini akan membuka pemikiran yang unggul dan membuka energi dan kreativitas pada semua orang yang terlibat di dalam kelompok ini. Yang kedelapan, adanya cerita-cerita mengenai keberhasilan yang dicerita bahkan kemana-mana. Nah, jika Anda bertanya kepada seorang inovasi, apa yang telah mereka hasilkan, misalnya baru-baru ini, maka mereka itu akan membuat Anda bosan dengan memberikan contoh demi contoh dan tidak sulit untuk menemukan bukti. Dan cerita ini tentu lebih dari sekedar produk. Keberhasilan tersebut akan diceritakan kembali sampai kemudian menjadi sebuah legenda. Karena itu orang-orang yang akan berusaha untuk melakukan sesuatu yang layak sehingga kelak dapat menjadi bagian dari narasi kesuksesan di cerita-cerita yang telah ada itu, maka dengan demikian cerita yang ada itu akan menjadi pengakuan dalam diri para inovator sebagai bentuk penghargaan. Jadi bangga dengan cerita keberhasilan organisasi karena di dalamnya mereka memiliki andil di dalam keberhasilan itu. Yang kesembilan, ya penting ada kerendahan hati. Jadi kemenangan itu dibagikan bukan diraih ya. Dan kemenangan akan terasa tidak seimbang tanpa adanya kerendahan hati. Kolaborasi dan kebersamaan itu sulit, tetapi dengan kerendahan hati muncul rasa kebersamaan, dan itu membuat inovasi jauh lebih mudah dilakukan. Nah, inilah sedikit ulasan mengenai 9 ciri bila organisasi perangkat daerah itu dinyatakan telah inovatif. Mudah-mudahan memberi manfaat dan salam reformasi birokrasi.